Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Ketika Abu Nawas membuktikan bahwa sedekah tidak selalu dengan uang. Sultan Harun ar-Rasyid, penguasa Baghdad yang terkenal akan kebijaksanaan dan kecintaannya kepada teka-teki, sedang duduk di singgasananya. Hari itu ia tampak gelisah. Banyak keluhan masuk dari rakyatnya tentang beberapa orang kaya yang pelit, yang lebih suka menimbun harta daripada bersedekah. Sultan pun memanggil Abu Nawas, sosok yang selalu berhasil memecahkan masalah dengan cara yang tak terduga. "Wahai Abu Nawas," ujar Sultan, "aku ingin engkau membuktikan bahwa sedekah itu tidak selalu harus dengan uang. Banyak orang di kotaku hanya peduli pada uang. Buktikanlah kepadaku dan seluruh rakyatku bahwa sedekah yang paling tulus bisa datang dari hati, tanpa koin emas atau perak." Abu Nawas tersenyum. "Hamba akan buktikan, tuanku." Ia pun meminta izin untuk berkeliling kota selama 1 hari, membawa sebuah kantong besar yang kosong. Sultan penasaran, tapi mengizinkannya. Abu Nawas mulai berjalan melewati pasar, toko-toko, dan bahkan pemukiman orang-orang kaya. Banyak orang tertawa melihatnya membawa kantong kosong, tetapi Abu Nawas tak peduli. Ia melihat seseorang penjual roti yang berteriak-teriak menawarkan rotinya. Abu Nawas menghampirinya, tapi bukan untuk membeli, melainkan untuk meminta sisa-sisa adonan yang menempel di alas meja. Penjual roti itu kebingungan, tapi memberikan adonan itu kepada Abu Nawas. Dengan adonan itu, ia kemudian membuat sebuah patung kecil berbentuk burung. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya. Ia mendatangi seorang petani yang sedang memanen sayuran. Petani itu melihat Abu Nawas membawa patung burung adonan. Abu Nawas pun meminta salai daun bayam kepada petani itu. Dan sekali lagi, petani itu memberikannya sambil tertawa geli. Abu Nawas kemudian menempelkan daun bayam itu di patung adonan. Di akhir perjalanan, Abu Nawas kembali ke istana. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid dan para menteri, ia meletakkan patung burung adonan itu. Ia kemudian berkata, "Tuanku, ini adalah sedekah dari rakyat yang paling miskin dan paling tulus. Penjual roti yang tidak punya uang memberikan sisa adonannya. Petani yang hanya punya daun bayam memberikan daunnya. Mereka bersedekah dengan apa yang mereka miliki. Dan sedekah mereka lebih berharga dari emas manapun karena diberikan dengan hati yang tulus." Keesokan harinya, Sultan Harun ar-Rasyid mengadakan sebuah sembara di istana. Ia mengundang semua penduduk Baghdad untuk datang membawa sedekah mereka, tapi dengan satu syarat: tidak ada yang boleh membawa uang. Syarat ini membuat banyak orang kaya kebingungan dan frustasi, karena mereka hanya bisa bersedekah dengan uang. Sementara itu, rakyat miskin berbondong-bondong datang dengan berbagai macam benda aneh. Ada yang membawa segenggam beras, ada yang membawa 1 buah apel, bahkan ada seorang tukang jahit yang membawa sehelai benang dari baju usangnya. Semua orang dikumpulkan di sebuah meja besar di tengah alun istana. Para menteri dan orang-orang kaya yang melihat pemandangan ini saling berbisik dan menertawakan mereka. Sultan Harun ar-Rasyid yang sudah mengerti maksud Abu Nawas menunjuk Abu Nawas untuk memimpin pesta sedekah ini. Abu Nawas memerintahkan semua orang untuk duduk. Ia kemudian menyusun semua barang yang terkumpul. Dengan segenggam beras, ia meminta juru masak istana untuk membuat bubur. Dengan apel dan sayuran yang dibawa petani, ia membuat salad. Dan dengan benang serta kain dari tukang jahit, ia menjahit beberapa benda kecil. Semua orang terkejut. Makanan dan barang-barang itu tidak sebanding dengan kekayaan Sultan, tetapi rasa nikmatnya yang tak tertandingi. Abu Nawas kemudian berkata, "Lihatlah tuanku, sedekah kecil yang tulus dari orang-orang miskin ini jika disatukan bisa menciptakan sebuah pesta yang megah dan mengenyangkan. Ini adalah bukti bahwa sedekah yang paling berharga bukanlah yang paling mahal, tetapi yang paling tulus." Sultan Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia menunjuk beberapa orang kaya yang tadinya tertawa. "Kalian lihat," katanya. "Kalian punya banyak uang, tetapi tidak punya ide untuk sedekah tanpa uang. Sementara rakyatku yang miskin dengan apa yang mereka miliki
bisa memberikan sebahagian bagi banyak orang. Sedekah tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang kreativitas, niat baik, dan keikhlasan. Sejak hari itu, tradisi sedekah ajaib menjadi terkenal di Baghdad. Banyak orang kaya mulai belajar untuk bersedekah dengan ide-ide kreatif, bukan hanya dengan uang. Mereka bisa membantu para seniman dengan memberikan bahan-bahan, menolong para pedagang dengan memberikan waktu mereka untuk membantu di toko, atau sekedar berbagi cerita dan ilmu. Abu Nawas telah berhasil membuktikan bahwa sedekah yang paling tulus berasal dari hati yang kreatif, bukan dari kantong yang tebal. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa bosan dengan kemewahan istana. Sudah berhari-hari ia hanya berhadapan dengan laporan-laporan kenegaraan, menjamu para menteri dan mendengarkan pujian yang membosankan. Di tengah kebosanan itu, tiba-tiba sebuah ide melintas di benaknya. Ia ingin melihat langsung kehidupan rakyatnya, tanpa identitasnya sebagai seorang raja. Ia ingin tahu apakah rakyatnya benar-benar bahagia atau hanya pura-pura di hadapannya. Malam harinya, dengan ditemani seorang pengawal setianya, sang raja menyamar sebagai seorang pedagang kaya yang baru datang dari negeri jauh. Dengan pakaian sederhana namun elegan dan sorban yang menutupi sebagian wajahnya, ia pun menyusuri gang-gang sempit di pasar Baghdad. Aroma rempah, tawa riang anak-anak, dan denting palu para pandai besi menyambutnya. Namun, di balik semua keramaian itu, sang raja masih merasa ada sesuatu yang hilang. Ia ingin mendengar kejujuran yang tulus, bukan sekedar basa-basi. Saat melewati sebuah kedai kopi yang ramai, mata sang raja tak sengaja menangkap sosok yang familiar. Pria itu dengan sorban miringnya dan senyum yang tak pernah pudar, sedang menceritakan sebuah lelucon yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ya, itu Abu Nawas, penyair cerdik yang selalu berhasil membuat sang raja pusing dan terhibur. Sang raja tersenyum geli. Ini adalah kesempatan emas untuk menguji kecerdikan Abu Nawas tanpa sepengetahuannya. Sang raja dan pengawalnya duduk di meja yang tak jauh dari Abu Nawas. Mereka memesan teh dan pura-pura sibuk berbincang. Tiba-tiba seorang pria paruh baya menghampiri Abu Nawas dengan wajah masam. "Abu Nawas," katanya, "aku butuh bantuanmu. Suara kentutku terlalu keras. Aku tidak bisa tidur nyenyak karena kaget dengan suaraku sendiri." Abu Nawas tersenyum santai. "Tenang saja," jawabnya. "Aku akan bantu. Aku punya ramuan ajaib untukmu. Tapi harganya mahal." Sang raja yang menyamar hanya bisa menahan tawa melihat tingkah laku Abu Nawas yang tidak ada habisnya. Merasa sudah cukup mengamati, sang raja pun menghampiri Abu Nawas. "Saudaraku," sapanya. "Aku mendengar kau ini orang yang sangat pintar. Aku datang dari jauh dan punya teka-teki yang tak bisa dipecahkan siapapun." Abu Nawas menongak, menatap sang raja dengan mata berbinar. "Silakan tuan," jawabnya. "Bagiku semua teka-teki punya jawaban." Sang raja tersenyum misterius. "Teka-tekiku begini. Ada 4 ekor unta yang berjalan di padang pasir. 1 unta kepalanya menghadap utara, 1 ke selatan dan 1 ke timur, dan 1 ke barat. Mengapa mereka bisa berjalan bersama tanpa saling menabrak?" Abu Nawas berpikir sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. "Tuan, ini bukan teka-teki tapi lelucon," katanya. "Karena mereka semua berjalan mundur," jawabnya benar. Sang raja terkejut, namun ia tetap mencoba teka-teki yang lain. "Baiklah kalau begitu. Ada 2 ekor kucing yang memakan 2 ekor tikus dan 1 ekor ayam dalam semalam. Apa yang aneh dari kejadian itu?" Abu Nawas langsung menjawab, "Tentu saja aneh. Kucing itu tidak mungkin memakan ayam. Itu hal yang gila." Jawab Abu Nawas lagi-lagi membuat sang raja kagum. "Mungkin kau memang cerdas, tapi apakah kau mengenal siapa aku?" Sang raja mencoba memancing. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu menghela napas panjang. Abu Nawas menatap mata sang raja dengan tatapan serius yang jarang ia perlihatkan.
Tentu saja aku tidak tahu siapa Tuan, katanya. Bagaimana bisa aku mengenal seorang yang sengaja menyembunyikan identitasnya? Sang raja terdiam, tak menyangka Abu Nawas akan memberinya jawaban seperti itu. Kau mungkin seorang pedagang, mungkin seorang mata-mata, atau mungkin seorang raja yang sedang menyamar, lanjut Abu Nawas. Tapi bagiku, Tuan tetaplah seorang manusia yang sedang mencari hiburan, sama seperti yang lain. Mendengar kata-kata itu, sang raja merasa malu. Ia sadar, penyamarannya tak lebih dari cara untuk memenuhi rasa ingin tahu yang egois. Ia ingin dihormati karena statusnya, bukan karena dirinya sendiri. Kau benar, Abu Nawas, ujar sang raja dengan suara rendah. Aku memang menyamar. Aku datang untuk menguji kejujuran rakyatku. Abu Nawas tersenyum hangat. Tapi tak perlu menguji, Tuan. Kejujuran ada di setiap hati manusia. Hanya saja terkadang kita perlu sibuk dengan dunia kita sendiri hingga tak melihatnya. Jika Tuan ingin mengenal rakyat Tuan, jangan berpura-pura menjadi orang lain, kata Abu Nawas. Datanglah sebagai diri Tuan sendiri, sebagai manusia biasa yang ingin berbagi cerita. Dengarkan keluh kesah mereka, tertawalah bersama mereka, dan rasakan apa yang mereka rasakan. Barulah Tuan akan benar-benar mengenal mereka. Sang raja mendengarkan setiap kata Abu Nawas dengan seksama. Kata-kata itu lebih berharga dari semua pujian yang pernah ia dengar di istana. Aku akan kembali besok malam, janji sang raja, dan kali ini aku akan datang sebagai diriku sendiri. Abu Nawas tertawa geli. Jangan begitu, Tuan. Besok aku ada urusan penting. Datanglah lusa dan bawakan aku daging domba panggang sebagai tanda perkenalan. Sang raja tersenyum, mengangguk setuju. Ia berjanji akan memenuhi permintaan Abu Nawas. Keesokan malam, sang raja kembali dengan pakaian kebesarannya. Ia masuk ke kedai kopi yang sama, disambut dengan tatapan terkejut dari semua orang. Tanpa ragu, ia langsung menghampiri Abu Nawas. Aku datang, Abu Nawas, katanya. Seperti yang sudah kujanjikan. Abu Nawas tersenyum lebar. Lihat kan, katanya. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang setelah kau membuka dirimu, kita bisa benar-benar bersahabat. Sejak saat itu persahabatan antara Abu Nawas dan Khalifah Harun ar-Rasyid semakin erat. Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid, berita menyebar seperti api. Seorang pedagang dari Persia membawa seekor kuda yang konon tak tertandingi. Kuda itu memiliki bulu hitam malam, mata yang berkilat seperti bintang, dan kecepatan yang membuat angin pun malu. Namun ada satu masalah, kuda itu liar, tak pernah mau ditunggangi siapapun. Setiap penunggang kuda yang mencoba selalu terpental jatuh, seperti buah yang dilempar dari pohon. Raja Harun ar-Rasyid pun mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa menundukkan kuda itu akan diberi hadiah yang berlimpah. Para penunggang kuda terkemuka dari seluruh negeri datang mencoba keberuntungan. Mereka membawa berbagai tali kekang terbuat dari kulit terbaik, tali sutra yang dihiasi permata, bahkan tali rantai besi yang kokoh. Namun, setiap kali tali itu dipasangkan, kuda itu akan meronta dan mengamuk, memutuskan tali-tali tersebut seolah-olah hanya benang yang rapuh. Raja mulai putus asa dan bertanya-tanya, apakah tidak ada satupun yang bisa menaklukkan kuda ini? Mendengar kabar sayembara itu, Abu Nawas datang dengan santai ke istana. Ia bukan seorang penunggang kuda ahli, tapi ia dikenal karena akal kecerdikannya. Pengawal dan penunggang kuda, ia menertawakannya. Apa yang bisa dilakukan si pembuat puisi itu? Kuda ini butuh kekuatan, bukan kata-kata manis. Namun Raja Harun ar-Rasyid yang sudah mengenal Abu Nawas dengan baik, memberikan kesempatan. Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu? Tanya Raja. Abu Nawas tidak membawa tali kekang mewah, bahkan tidak ada tali sama sekali. Ia hanya membawa sepotong tali rami yang tampak lusuh dan rapuh. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat tali itu. Tali itu bahkan tidak akan bisa menahan seekor kambing, seru seorang pengawal. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tipis.
Kuda yang liar tidak akan tunduk pada tali yang rapuh. Gumamnya membuat semua orang semakin bingung. Rencana Abu Nawas sungguh di luar dugaan. Ia meminta agar kuda itu dipindahkan ke sebuah lapangan terbuka, jauh dari keramaian dan tontonan. Ia kemudian meminta semua orang termasuk raja untuk menunggu di kejauhan. Saksikanlah tuanku raja, bagaimana kuda ini akan tunduk pada tali yang tak terlihat, ucapnya dengan penuh teka-teki. Dengan penuh rasa ingin tahu, Raja Harun ar-Rasyid mengizinkan Abu Nawas masuk ke lapangan dan mendekati kuda itu dengan perlahan. Ia tidak membawa tali rami itu di tangannya, melainkan menyembunyikannya. Semua orang menunggu dengan cemas, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Apakah ia benar-benar gila? Abu Nawas berdiri depan kuda itu, bukan dengan sikap menantang, melainkan dengan sikap tenang. Ia mulai berbicara pada kuda itu dengan suara yang lembut dan damai. Wahai kuda yang gagah, aku tahu kau bukan kuda biasa. Kau dilahirkan untuk berlari bebas di padang rumput, bukan diikat di istana. Kehadiranmu di sini adalah takdir, tapi bukan takdir yang mengikatmu. Kuda itu yang biasanya meronta saat didekati, kini hanya mendengarkan. Abu Nawas terus berbicara, memuji keindahan dan kekuatannya. Tali yang paling kuat bukanlah yang terbuat dari kulit atau besi, melainkan dari kepercayaan. Jika kau percaya padaku, kau akan menunggangi angin, bukan hanya berlari. Abu Nawas kemudian perlahan mendekat, bukan untuk memasang tali, melainkan untuk mengelus leher kuda itu dengan penuh kasih sayang. Setelah merasa kuda itu tenang, Abu Nawas dengan sangat hati-hati mengambil tali rami yang lusuh itu. Ia tidak mengikatkan tali itu di leher kuda, melainkan di belakang pohon kecil di dekatnya. Ia kemudian berjalan ke arah kuda, dan tanpa diduga, ia mengikatkan ujung tali yang satunya di pinggangnya sendiri, lalu menariknya, seolah ia sedang menarik kuda itu. Semua orang yang terlihat dari kejauhan tertawa terbahak-bahak. Dia menarik pohon dengan tali, lalu berpura-pura menarik kuda. Apa-apaan ini? Seru salah seorang pengawal. Ini adalah trik paling bodoh yang pernah kulihat. Tambah yang lain. Namun Raja Harun ar-Rasyid hanya terdiam, mengamati dengan seksama. Abu Nawas terus berjalan mundur, seolah ia menarik kuda itu. Kuda itu yang melihat Abu Nawas menarik tali rami yang terikat pada dirinya, mulai bergerak maju. Namun ia tidak tertarik oleh tali rami itu. Ia tertarik oleh rasa ingin tahu dan permainan yang dibuat Abu Nawas. Kuda itu bergerak mendekat, seolah ingin melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Abu Nawas berjalan mundur, kuda itu mengikutinya, mengira ia sedang dituntun oleh tali yang rapuh itu. Abu Nawas terus melakukan gerakan itu hingga sampai ke tempat Raja Harun ar-Rasyid berada. Kuda itu mengikutinya, tampak tenang dan jinak. Abu Nawas kemudian melepaskan tali itu dari pinggangnya, dan tali itu jatuh ke tanah. Kuda itu tetap berdiri di sampingnya. Ia telah menunduk, bukan karena kekuatan tali, melainkan karena akal cerdik Abu Nawas yang memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekang, tetapi pada kepercayaan. Raja Harun ar-Rasyid mendekat dengan kagum. Abu Nawas, bagaimana bisa? Kuda ini yang menolak tali terkuat, kini mengikutimu dengan tali yang paling rapuh, tanya Raja. Abu Nawas tersenyum. Tuanku Raja, saya tidak menundukkan kuda ini dengan tali. Saya menundukkannya dengan akal. Kuda ini tidak tunduk pada tali yang rapuh, karena ia tahu tali itu tidak memiliki kekuatan yang mengendalikan dirinya. Namun yang ia lihat adalah tali yang terikat pada saya, dan ia mengira saya adalah pemimpin yang patut ia ikuti. Saya tidak memaksanya, saya mengajarkannya bermain. Kekuatan sesungguhnya bukan terletak pada paksaan, tapi pada kemauan, jelas Abu Nawas. Ia kemudian menarik tali rami yang tergeletak di tanah dan mengangkatnya. Tali ini rapuh ya, tapi tali yang saya gunakan untuk mengikatnya adalah ikatan kepercayaan.
Raja Harun ar-Rasyid mengangguk penuh pengertian. Jadi, kau ingin mengatakan bahwa kuda ini menolak tali karena ia menganggap tali itu tidak layak dan mengalah hanya kepada seorang yang ia percayai? Abu Nawas mengangguk. Ya, tuanku. Kuda yang gagah dan liar tidak akan tunduk pada tali yang rapuh. Entah itu terbuat dari rami atau rantai emas. Ia hanya akan tunduk pada orang yang ia lihat sebagai tuan yang layak. Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Ia menatap Abu Nawas dan kuda itu secara bergantian. Tali kekang yang kuat hanyalah simbol. Yang penting adalah siapa yang memegangnya. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kepercayaan dan kebijaksanaan, kekuatannya akan rapuh seperti tali rami itu. Sebagai hadiah, Raja Harun ar-Rasyid memberikan Abu Nawas kantong penuh koin emas dan memerintahkannya untuk menjadi penasehatnya dalam berbagai masalah. Kuda itu yang kini telah jinak ditunggangi oleh Harun ar-Rasyid sendiri yang selalu mengingat pelajaran dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Abu Nawas menatap tumpukan kulit kambing di sudut gang dengan perut yang berteriak kelaparan. Bukan hanya perutnya, tetapi juga perut istri dan anak-anaknya. Biasanya dengan situasi seperti ini, ia akan membuat lelucon atau berpura-pura berpikir keras. Namun kali ini keputusannya tidak bisa ditunda. Ia membutuhkan uang dan ia harus mendapatkannya dengan cara yang paling cerdik. Ia melihat kulit-kulit kambing bekas itu bukan sebagai sampah, melainkan sebagai bahan dasar untuk sebuah karya seni yang akan mengelabui orang-orang sombong. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, ia mengumpulkan kulit-kulit itu, mencucinya dengan air sungai, lalu menjemurnya. Setelah kering, ia merentangkan kulit-kulit itu di lantai rumahnya yang sempit. Abu Nawas melumuri kulit-kulit kambing itu dengan minyak zaitun dan bedak bubuk, lalu menggulungnya dengan hati-hati. Ia membungkusnya dengan kain beludru usang yang ditemukannya, seolah-olah itu adalah barang yang sangat berharga. Keesokan harinya, ia duduk di sudut pasar, di dekat pintu gerbang utama. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan, melainkan hanya duduk diam sambil sesekali membelai bungkusan itu dengan hikmat. Orang-orang lewat merasa penasaran. Seorang pedagang kain bernama Ibnu Salam yang terkenal tamak dan sombong mendekat. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada merendahkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Ini adalah peta langit, sebuah artefak kuno yang berisi rahasia astronomi," jawab Abu Nawas dengan suara pelan namun misterius. Ia bisa menunjukkan pergerakan bintang-bintang dan planet, serta memprediksi masa depan. Ibnu Salam mencibir, mana mungkin kulit kambing berisi rahasia langit. Namun beberapa pedagang lain yang mendengar perkataan Abu Nawas mulai tertarik. Mereka mengelilingi Abu Nawas dan mendesaknya untuk menunjukkan isi bungkusan itu. Abu Nawas menolak. Ini terlalu sakral untuk dilihat oleh mata biasa. Ia kemudian mengusulkan lelang, dan Ibnu Salam, karena tidak ingin kalah gengsi, langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi. Lelang pun dimulai, dengan para pedagang saling berebut dan menawar harga. Akhirnya Ibnu Salam yang berhasil memenangkan lelang dengan harga yang tidak masuk akal. Ia dengan bangga membawa pulang bungkusan peta langit itu. Dengan uang hasil lelang tersebut, Abu Nawas segera pergi ke pasar. Namun ia tidak langsung pulang. Ia justru membeli berbagai macam kebutuhan pokok. Beras, gandum, kurma, dan pakaian. Ia membungkus semua barang itu dalam kantong-kantong besar. Ibnu Salam tidak sabar untuk membuka peta langit yang baru dibelinya. Ketika ia membukanya di rumah, ia hanya menemukan tumpukan kulit kambing yang sudah diolesi minyak dan bedak. Ia merasa sangat bodoh dan marah. Tanpa pikir panjang, ia melaporkan Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Menuduhnya telah melakukan penipuan besar-besaran. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana.
Di hadapan Khalifah, Ibnu Salam berteriak, "Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kulit kambing jelek seharga 100 dinar. Wajahnya merah karena emosi. Abu Nawas hanya berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia memandang Ibnu Salam, lalu dengan hormat menunduk di hadapan Khalifah. "Abu Nawas, apakah benar kau menjual kulit kambing sebagai peta langit?" tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda," jawabnya. "Tapi hamba tidak pernah bilang bahwa itu adalah peta yang terbuat dari emas atau perak." Khalifah menyeringitkan dahi. "Lalu apa maksudmu?" "Hamba hanya berkata bahwa itu adalah peta langit," jawab Abu Nawas dengan cerdik. "Bukankah kulit kambing berasal dari kambing yang makan rumput, yang tumbuh dari tanah, yang disinari matahari? Bukankah itu semua adalah bagian dari langit?" Ibnu Salam membeli peta langit dan ia mendapatkannya. Harta karun yang sebenarnya adalah kemampuan melihat keajaiban langit, bukan kulitnya. Khalifah tersenyum, menyadari kecerdasan Abu Nawas yang tak ada duanya. Meskipun Khalifah terhibur, ia tidak bisa membiarkan Ibnu Salam merugi. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengembalikan uang Ibnu Salam. "Kau harus mengembalikan uang itu sekarang juga, atau kau akan dihukum cambuk," kata Khalifah dengan tegas. Abu Nawas mengangguk-angguk patuh. "Hamba akan mengembalikan uang itu Baginda," ujar Abu Nawas, sambil membayangkan semua barang yang telah dibelinya. Ia tidak mungkin mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai, karena uang itu sudah berubah wujud menjadi sedekah untuk orang-orang miskin. Ia memiliki rencana yang lebih mulia dari sekadar mengembalikan uang. Abu Nawas tidak langsung kembali ke istana. Ia menuju ke daerah termiskin di Baghdad, tempat di mana banyak fakir miskin dan anak yatim tinggal. Di bawah pohon kurma yang rindang, ia membuka kantong-kantongnya. Ia membagikan beras, gandum, kurma dan pakaian kepada orang-orang yang hadir. Mereka makan dengan lahap dan wajah-wajah mereka berseri-seri. Kabar tentang kedermawanan Abu Nawas menyebar dengan sangat cepat. Ketika Khalifah dan Ibnu Salam mendengar kabar itu, mereka merasa bingung. "Bagaimana mungkin dia punya uang untuk bersedekah jika dia harus mengembalikan uangku?" tanya Ibnu Salam. Khalifah pun memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kau telah bersedekah besar-besaran. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Bukankah kau harus mengembalikan kepada Ibnu Salam?" tanya Khalifah dengan nada penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Benar Baginda, uang itu adalah uang Ibnu Salam," jawabnya dengan jujur. "Bagaimana bisa?" tanya Ibnu Salam dengan wajah bingung. "Uang itu adalah uangmu. Aku telah mengembalikannya." Abu Nawas menunjuk ke arah jalan. "Aku mengembalikannya melalui jalan yang paling suci, sedekah. Uang itu telah kembali, tidak kepada hamba yang tamak seperti Ibnu Salam, melainkan kepada hamba-hamba Allah yang paling membutuhkan." Khalifah tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. "Uang itu telah menjadi berkah," kata Abu Nawas. "Tidak hanya untuk orang-orang miskin, tetapi juga untuk Ibnu Salam. Bukankah sedekah dari hartamu, walaupun tidak disengaja, akan membersihkan hartamu dan mendatangkan pahala? Ibnu Salam, kau tidak kehilangan uang, kau telah menukarnya dengan pahala yang jauh lebih besar." Ibnu Salam terdiam. Ia tidak bisa berdebat lagi. Khalifah pun tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang mulia. Ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang hakikat sedekah dan bagaimana kecerdikan dapat digunakan untuk kebaikan. Khalifah pun tidak menghukum Abu Nawas, melainkan memberinya pujian dan hadiah. Sementara Ibnu Salam pulang dengan hati yang penuh rasa malu, namun juga pelajaran yang berharga. Cerita selanjutnya. Di istana Harun ar-Rasyid yang megah, aroma melati dan musik gambus berpadu mesra dengan riuhnya suara pujangga.
Malam itu adalah puncak perayaan pena emas Baghdad. Sebuah ajang di mana setiap penyair berlomba memukau khalifah dengan syair-syair terindah mereka. Setiap pujangga tampil dengan jubah gemerlap, melantunkan bait-bait penuh sanjungan, berharap pantas mendapatkan jubah kehormatan dan sekantung dinar dari tangan khalifah sendiri. Abu Nawas dengan pakaiannya yang sederhana dan senyum khasnya menyiratkan 1000 rahasia. Duduk di pojok, tampak tak terpengaruh hiruk-pikuk pujian. Ia sesekali mengangguk, sesekali tersenyum simpul, seolah menikmati pertunjukan yang bukan hanya tentang puisi, tetapi juga tentang ambisi. Para pujangga saling lirik, membandingkan jumlah tepuk tangan dan anggukan persetujuan dari para bangsawan, seolah pengakuan dunia adalah satu-satunya mata uang yang berharga. Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun terkadang jengkel dengan tingkah para pembesar istana, terlihat gelisah. Ia telah mendengar ratusan syair yang menguji keagungan kerajaannya, kecerdasan dirinya, dan bahkan keindahan tamannya. Namun tak satu pun yang benar-benar menyentuh hatinya atau menawarkan sesuatu yang segar dan tulus. Ia merasa seperti dikelilingi oleh cermin-cermin yang hanya memantulkan citra yang ingin ia lihat. "Aku lelah dengan semua sanjungan ini, Ja'far," bisiknya kepada wazir agungnya, Ja'far al-Barmaki, yang berdiri di sampingnya. "Apakah tidak ada lagi yang bisa diungkapkan selain pujian-pujian kosong? Aku ingin sesuatu yang murni, sesuatu yang tidak ternoda oleh keinginan akan penghargaan." Ja'far hanya bisa tersenyum masam, mengerti betul sifat manusia yang haus pengakuan. Ketika semua pujangga telah selesai dan suara tepuk tangan mereda, Khalifah menatap ke arah Abu Nawas yang masih tenang di tempatnya. "Abu Nawas," panggil Khalifah, "kau belum menunjukkan kebolehanmu malam ini. Apakah kau tidak ingin pengakuan seperti mereka?" Senyum Abu Nawas semakin lebar. Ia bangkit perlahan, berjalan ke tengah ruangan, dan mengamati wajah-wajah penuh harap dan juga kecemburuan. "Ampun Baginda Khalifah," Abu Nawas dengan suara tenang namun penuh kekuatan. "Hamba datang bukan untuk mencari pengakuan dari manusia. Sebab pengakuan dari makhluk, sekecil apapun itu adalah fana. Jika hamba harus dikenal, hamba hanya ingin dikenal oleh Zat yang menciptakan kami semua. Pengakuan darinya, itulah yang abadi, itulah yang sejati." Seluruh hadirin terdiam, terkejut dengan jawaban yang begitu berani dan berbeda dari yang lainnya. Pernyataan Abu Nawas memicu bisikan di antara para hadirin. Ada yang mencemoohnya sebagai sombong, ada pula yang kagum akan keberaniannya. Khalifah Harun ar-Rasyid meski awalnya terkejut, kini menatap Abu Nawas dengan tatapan yang berbeda. Ada kekaguman yang bercampur dengan sedikit keheranan di matanya. Belum pernah ada yang berani menanggapi tawarannya untuk mendapatkan pengakuan dengan cara yang seperti itu. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah, mencoba menyelami maksud di balik kata-kata sang pujangga nyentrik. "Jika pengakuan dari manusia tidak kau hiraukan, bagaimana caramu mencari pengakuan dari Tuhanmu? Apakah dengan berdiam diri, tanpa menunjukkan kebaikan atau kebijaksanaanmu kepada sesama?" Beberapa orang mulai tersenyum sinis, menganggap Abu Nawas hanya beretorika kosong. Khalifah kemudian mengajukan sebuah tantangan. "Baiklah, jika demikian," kata Khalifah dengan nada serius. "Aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, tunjukkan padaku bagaimana caramu mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu. Tanpa harus memamerkannya kepada manusia. Aku ingin melihat buktinya, bukan hanya kata-kata. Jika kau berhasil, aku akan memberikan penghargaan yang lebih besar dari pena emas ini. Jika tidak, kau akan kuasingkan dari Baghdad." Abu Nawas tersenyum lagi, bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh keyakinan. "Ampun Baginda, tidak perlu penghargaan duniawi. Namun hamba akan menerima tantangan ini. Izinkan hamba membuktikan bahwa pengakuan sejati itu tidak perlu dipamerkan.
cukup dirasakan oleh hati dan diketahui olehnya. Para hadirin saling pandang, penasaran bagaimana Abu Nawas akan menjawab tantangan seberat ini. Selama 3 hari berikutnya, Abu Nawas menghilang dari hiruk-pikuk istana. Ia tidak terlihat di pasar, tidak berkumpul dengan teman-temannya, bahkan tidak mengunjungi kedai kopi favoritnya. Beberapa mata-mata Khalifah melaporkan bahwa Abu Nawas hanya terlihat pulang pergi dari rumahnya, membawa kantong-kantong kain kosong, lalu kembali dengan kantong-kantong yang entah berisi apa. Tidak ada tanda-tanda ia melakukan perbuatan mencolok. Tidak ada keramaian yang mengiringi langkahnya. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menduga Abu Nawas sedang bersembunyi karena takut. Ada pula yang yakin ia sedang melakukan ritual aneh untuk menarik perhatian Tuhan. Namun tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dilakukan Abu Nawas selama 3 hari yang penuh misteri itu. Kebingungan dan rasa ingin tahu menyelimuti Baghdad, menanti hasil dari tantangan Khalifah yang tak biasa ini. Hari ketiga tiba dan suasana istana terasa tegang. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, dikelilingi para wazir dan pembesar. Semuanya menatap pintu dengan cemas, menanti kedatangan Abu Nawas. Desas-desus tentang kegagalan Abu Nawas telah beredar luas. Banyak yang percaya ia tidak akan mampu memenuhi tantangan Khalifah. Sebab bagaimana mungkin seorang bisa menunjukkan pengakuan dari Tuhan tanpa perantara manusia. Tetapi tepat ketika matahari mulai condong ke barat, Abu Nawas muncul, berjalan santai dengan senyum seperti biasa. Ia tidak membawa jubah megah atau hadiah mewah. Di tangannya, ia hanya membawa sebuah tas kulit usang dan sebuah cangkir tanah liat. Para hadirin saling berbisik, bertanya-tanya apa yang akan ia tunjukkan sebagai bukti. Ja'far al-Barmaki tampak menahan senyum geli, menduga Abu Nawas akan melontarkan lelucon. "Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya mengundang sedikit keraguan. "Sudah 3 hari berlalu. Apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuhanmu? Dan bagaimana kau bisa membuktikannya kepadaku tanpa pengakuan manusia?" Abu Nawas meletakkan tas dan cangkirnya di hadapan Khalifah. "Ampun Baginda," mulainya. "Selama 3 hari ini hamba pergi ke sudut-sudut Baghdad yang jarang terjamah. Hamba bertemu dengan seorang janda tua yang kelaparan, seorang anak yatim piatu yang kedinginan, dan seorang musafir yang sakit tanpa siapapun." Ia melanjutkan, "Hamba tidak membawa makanan dan pakaian yang mewah. Hamba hanya membawa apa yang paling sederhana. Segelas air bersih untuk yang haus, sepotong roti kering untuk yang lapar, dan selimut tipis untuk yang kedinginan. Hamba melakukannya dalam kesunyian, tanpa ada saksi mata, tanpa mengharapkan ucapan terima kasih atau pujian dari mereka. Hamba yakin bahwa setiap tetes kebaikan yang dilakukan dalam keikhlasan akan sampai kepadanya, dan itu adalah petunjuk pengakuan yang paling murni." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang perlahan berubah. Ia teringat akan ucapan Ja'far tentang beberapa laporan aneh mengenai seseorang yang diam-diam kaum papa di pinggir kota. Namun tak pernah ada yang tahu siapa pelakunya. Abu Nawas menunjuk ke arah cangkir tanah liat yang ia bawa. "Lihatlah Baginda," katanya. "Cangkir ini kosong." Begitulah hati manusia yang haus pengakuan dunia. Ia selalu ingin diisi namun tak pernah merasa penuh. Tetapi pengakuan dari Tuhan, Baginda, tidak membutuhkan wadah. Ia mengisi seluruh jiwa, bahkan ketika tak ada mata yang melihat. Khalifah tersenyum, senyum yang tulus, jauh berbeda dari senyum formalnya di awal acara. "Abu Nawas," katanya, suaranya penuh haru, "kau benar. Pengakuan sejati memang tidak perlu dipamerkan. Keikhlasanmu itulah bukti yang paling nyata. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kemuliaan sejati bukan pada apa yang kita dapatkan dari manusia,
tetapi pada apa yang kita berikan dengan hati yang tulus dan hanya untuknya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi hanya dikenal sebagai pujangga istana yang jenaka, tetapi sebagai sosok yang kebijaksanaannya melampaui pemahaman duniawi. Seorang yang hidupnya berprinsip pada ketika semua butuh pengakuan, Abu Nawas cukup ingin dikenal oleh Tuhan. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang terik di Baghdad, Abu Nawas merasakan kekosongan yang tak biasa. Bukan hanya perutnya, tetapi juga dompetnya. Ia melihat sekeliling, dan ia lihat hanyalah orang-orang yang sibuk dengan urusan duniawi. Para pedagang yang menipu timbangan, orang-orang kaya yang memamerkan harta, dan bahkan para pejabat yang mengambil suap secara terang-terangan. Abu Nawas merasa geram. Ia berpikir bagaimana caranya agar orang-orang ini sadar akan perbuatan mereka. Ia berjalan gontai, otaknya berputar memikirkan ide-ide gila. Ia lalu teringat ucapan seorang sufi, dosa itu seperti barang dagangan, dan malu adalah harganya. Tiba-tiba sebuah ide berlian menyambar pikirannya seperti petir di siang bolong. Ia akan membuka pasar, tetapi bukan pasar biasa. Ini adalah pasar yang menjual hal-hal yang tak terlihat, yang hanya dapat dibeli oleh hati yang tulus. Abu Nawas segera mengambil sehelai kain putih besar dan kuas. Dengan tinta hitam, ia menuliskan kalimat-kalimat aneh dan membingungkan. Pasar Abu Nawas, tempat orang menjual dosa dan membeli malu. Hanya dibuka 1 hari saja. Ia lalu menggantungkan spanduk itu di gerbang utama pasar, membuat semua orang lewat keheranan. Kabar tentang pasar misterius ini menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Banyak yang mengira Abu Nawas sudah gila, tetapi rasa penasaran mereka lebih besar. Bagaimana mungkin dosa bisa dijual? Siapa yang mau membeli malu? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi topik pembicaraan hangat di setiap sudut kota, dari warung kopi hingga istana khalifah. Malam harinya, Abu Nawas mempersiapkan pasarnya. Ia menumpuk beberapa kotak kosong di tengah pasar, meletakkannya di bawah sebuah tenda sederhana. Di atas kotak-kotak itu, ia meletakkan tulisan-tulisan kecil. Dosa sombong, dosa serakah, dosa pendusta, dan sebagainya. Di pagi hari, sebelum fajar menyingsing, seorang pria kaya bernama Syekh Mansur datang. Ia terkenal serakah dan sering menipu dalam berdagang. Dengan wajah sombong, ia menatap Abu Nawas. "Apa ini Abu Nawas? Kau menjual dosa. Dosa apa yang kau jual?" tanya Syekh Mansur sambil tertawa meremehkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menyambutnya dengan ramah. Syekh Mansur mendekati salah satu kotak bertulisan dosa sombong. "Berapa harga dosa ini?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Tidak ternilai harganya, Syekh." Syekh Mansur mengira Abu Nawas bercanda. "Baiklah, aku akan membelinya. Ini 10 keping dinar," katanya sambil melemparkan uang ke atas meja. Abu Nawas menggeleng. "Maaf, Syekh. Di pasar ini dosa tidak dibeli dengan uang. Dosa hanya bisa dibayar dengan malu," jawab Abu Nawas. Syekh Mansur bingung. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Untuk membeli dosa ini kau harus mengakui dosamu dengan keras di depan semua orang yang datang. Malu itulah harganya." Syekh Mansur yang sombong itu pun terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia lalu pergi dengan wajah yang merah padam. Setelah Syekh Mansur pergi, seorang hakim kota datang. Ia terkenal sering menerima suap. Dengan wajah serius, ia melihat tumpukan kotak dosa dan berhenti di kotak dosa menerima suap. Ia menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Apakah kau berani menuduhku, Abu Nawas?" tanya hakim. Abu Nawas hanya tersenyum. "Tidak, Tuan Hakim. Hamba tidak menuduh siapapun. Hamba hanya membuka pasar. Jika Tuan Hakim ingin membeli dosa ini, silakan."
Harga yang harus dibayar adalah pengakuan. Hakim itu pun terdiam. Ia tahu bahwa jika ia mengaku dosanya di depan umum, karirnya akan hancur. Dengan tergesa-gesa ia pergi, diikuti oleh beberapa pelayan khalifah yang juga terlihat curiga. Kabar tentang kegilaan Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan ulah Abu Nawas memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ia menyamar sebagai rakyat biasa dan mendatangi pasar itu. Khalifah melihat orang-orang datang dan pergi dengan wajah bingung, malu, dan marah. Ia melihat Abu Nawas duduk di antara kotak-kotak kosongnya. Dengan senyum di wajahnya, Khalifah mendekat. "Abu Nawas, apakah kau benar-benar menjual dosa?" tanya Khalifah. Abu Nawas menatap mata Khalifah yang ia kenal dengan baik. "Hamba tidak menjual dosa, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Hamba hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menjual dosanya dan membeli harga yang tak ternilai." Khalifah tersenyum, penasaran dengan maksud Abu Nawas. Seorang fakir miskin datang ke pasar Abu Nawas. Ia berdiri di depan kotak bertulisan "Dosa Mengeluh". Dengan suara lirih ia berkata, "Aku sudah menjual dosaku, Abu Nawas." Abu Nawas bingung. "Bagaimana bisa?" tanyanya. "Aku telah berhenti mengeluh dan aku berjanji akan bersyukur atas apapun yang diberikan Allah. Malu yang kurasakan karena mengeluh kini telah berubah menjadi rasa syukur," jawab fakir miskin itu. Abu Nawas terharu. Ia memberikan fakir miskin itu sekantong kecil makanan. Ini adalah satu-satunya transaksi yang terjadi di pasar Abu Nawas. Dan itu bukanlah dengan uang, melainkan dengan ketulusan. Sore harinya, pasar Abu Nawas ditutup. Ia pergi ke istana dan menghadap Khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid yang sudah kembali ke tahtanya menatap Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Abu Nawas," katanya, "kau telah membuat kekacauan di kotaku. Kau membuat Syekh Mansur malu, membuat hakim takut, dan kau menjual dosa tanpa izin." Khalifah memberikan prajurit untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum. "Hamba memohon ampun, Baginda," katanya. "Hamba memang membuat kekacauan, tetapi itu untuk kebaikan. Hamba telah membuka pasar kejujuran. Hamba tidak menjual dosa, tapi membantu orang untuk menjual dosa-dosa mereka kepada diri mereka sendiri. Hamba tidak menagih uang, tapi hamba menagih malu yang menjadi pelajaran berharga bagi mereka." Khalifah terdiam, mendengarkan dengan seksama. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas. Ia melihat kejujuran di mata Abu Nawas. Ia teringat bagaimana Syekh Mansur dan hakim itu datang ke pasar Abu Nawas dengan wajah yang sombong, lalu pergi dengan wajah malu. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang menipu atau membuat keributan. Abu Nawas sedang memberikan pelajaran berharga kepada seluruh kota Baghdad. "Abu Nawas," kata Khalifah, "kau tidak dihukum. Kau telah mengajarkan pelajaran yang sangat berharga." Khalifah kemudian memberikan Abu Nawas hadiah sebagai penghargaan atas kecerdasan dan keberaniannya. Sejak hari itu, pasar Abu Nawas tidak pernah dibuka lagi. Namun ceritanya hidup selamanya sebagai pengingat bahwa malu adalah harga tertinggi untuk sebuah dosa, dan hanya hati yang tulus yang bisa benar-benar menjualnya. Cerita selanjutnya. Pada suatu senja yang tenang di Baghdad, kabar buruk menimpa pasar. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal karena kebijaksanaan dan kemurahannya terbaring sakit. Ia tidak bisa lagi memimpin sidang istana dan membuat keputusan penting. Suasana istana menjadi tegang dan para pejabat tinggi mulai berebut pengaruh. Di tengah kekosongan kekuasaan ini muncul seorang pangeran asing bernama Pangeran Mansur yang mengaku memiliki hak atas tahta. Ia datang dengan membawa berbagai hadiah mewah dan janji-janji manis kepada para menteri, berharap bisa merebut kekuasaan dengan mudah. Kedatangan Pangeran Mansur membuat cemas penduduk Baghdad.
Ia adalah sosok yang sombong dan kejam. Jauh berbeda dengan Sultan Harun ar-Rasyid yang dicintai rakyatnya. Ia sering menertawakan seni dan ilmu pengetahuan, dan bahkan mengancam akan membubarkan Akademi Ilmu Pengetahuan jika ia naik tahta. Para penyair, seniman, dan ilmuwan merasa terancam, namun tak ada yang berani menentang secara terbuka. Mereka semua tahu Pangeran Mansur memiliki pengawal-pengawal tangguh yang setia kepadanya. Mendengar kabar tentang Pangeran Mansur, Abu Nawas merasa terpanggil. Hatinya tidak rela melihat Baghdad yang penuh dengan seni dan ilmu pengetahuan jatuh ke tangan seorang yang tidak menghargai itu semua. Ia memutuskan untuk menemui Pangeran Mansur. Ia ingin melihat sendiri bagaimana watak pangeran ini. Dengan langkah ringan, Abu Nawas berjalan menuju istana. Sesampainya di sana, ia melihat Pangeran Mansur sedang tertawa terbahak-bahak sambil mengejek sebuah lukisan kuno yang indah. Abu Nawas melangkah maju dan membungkuk hormat. "Ampun Pangeran, hamba mendengar Baginda adalah seorang ahli dalam segala hal, terutama dalam seni. Hamba ingin meminta nasihat," kata Abu Nawas dengan suara yang lembut dan sopan. Pangeran Mansur menoleh dan tersenyum sinis. "Hamba adalah Abu Nawas, penyair yang paling bodoh di Baghdad, yang hanya bisa membuat sajak-sajak konyol," kata Abu Nawas lagi, memancing reaksi Pangeran Mansur. Pangeran Mansur tertawa. "Baiklah, apa nasihat yang kau inginkan, penyair bodoh?" tanya Pangeran Mansur dengan nada mengejek. Abu Nawas meminta Pangeran Mansur untuk menjadi juri dalam sebuah sayembara yang ia selenggarakan. "Hamba ingin membuat sayembara puisi, dan hamba ingin pangeran yang mulia menjadi juri. Hamba ingin pangeran memutuskan siapa yang paling bodoh di antara hamba dan hamba-hamba lain," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur setuju, merasa ini adalah kesempatan untuk mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Keesokan harinya, di hadapan banyak orang di alun-alun, Abu Nawas dan beberapa temannya berdiri di atas panggung. Abu Nawas mulai membacakan puisinya. Puisinya tentang seekor ikan emas yang ingin terbang ke bulan. Puisi itu dipenuhi dengan kata-kata absurd dan lucu, membuat sebagian orang tertawa. Namun Pangeran Mansur tidak tertawa. Ia malah merasa terganggu dan bingung. Puisi-puisi yang dibacakan teman-teman Abu Nawas pun tidak jauh berbeda. Semuanya aneh dan tidak masuk akal. Hingga akhirnya Pangeran Mansur merasa jengkel. "Berhenti! Apa maksud dari semua puisi konyol ini?" bentak Pangeran Mansur. Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Pangeran, hamba hanya ingin menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya datang dari pengetahuan, tetapi juga dari cara kita melihat dunia. Seorang yang cerdas akan menemukan makna di balik hal-hal yang tidak masuk akal," kata Abu Nawas. Pangeran Mansur semakin murka. Ia merasa dipermainkan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap Abu Nawas. Namun Abu Nawas berhasil melarikan diri dengan bantuan teman-temannya. Berita tentang perlawanan Abu Nawas menyebar di seluruh Baghdad. Rakyat mulai merasa berani. Namun Pangeran Mansur tidak menyerah. Ia menyadari bahwa kekuasaan tidak akan pernah lengkap tanpa dukungan rakyat. Ia memutuskan untuk mengadakan pesta besar dan mengundang semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang baik dan murah hati. Pesta itu berlangsung meriah. Ada banyak makanan lezat dan musik yang indah. Tapi semua orang merasa ada yang kurang. Mereka semua tahu bahwa Abu Nawas tidak ada di sana. Tiba-tiba seorang pengemis tua datang ke pesta. Ia meminta sumbangan dari Pangeran Mansur. "Ampun Tuan, hamba tidak punya apa-apa untuk dimakan," kata pengemis itu. Pangeran Mansur dengan sombongnya melemparkan beberapa koin emas. "Ambillah, pengemis bodoh," katanya. Pengemis itu mengambil koin itu dan pergi. Keesokan harinya, Pangeran Mansur menerima kabar bahwa pengemis itu adalah Abu Nawas. Ia marah dan merasa dipermalukan lagi. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menangkap Abu Nawas dengan mudah. Ia mulai berpikir, jika ingin berkuasa, ia harus memenangkan hati rakyat.
namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Ia memutuskan untuk meminta nasihat dari salah satu menterinya yang paling pintar. "Bagaimana caranya aku bisa memenangkan hati rakyat?" tanya Pangeran Mansur. Menteri itu menjawab, "Tuanku, rakyat mencintai Sultan Harun ar-Rasyid karena ia adalah pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia tidak pernah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, dan ia selalu mendengarkan rakyatnya. Jika tuanku ingin memenangkan hati rakyat, tuanku harus menjadi seperti Sultan Harun ar-Rasyid," kata menteri itu. Pangeran Mansur tidak suka dengan jawaban itu. Ia merasa menteri itu mengolok-oloknya. Ia memerintahkan menteri itu untuk dipenjarakan. Setelah Pangeran Mansur memenjarakan menterinya, ia merasa kesepian dan bingung. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki dukungan dari siapapun. Ia tidak memiliki teman dan ia tidak memiliki seorang yang bisa dipercaya. Ia merasa bahwa ia akan gagal. Ia memutuskan untuk kembali ke istana Sultan Harun ar-Rasyid dan mengakui kesalahannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berkuasa tanpa dukungan rakyat. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik jika ia tidak bisa menjadi orang yang paling baik terlebih dahulu. Pangeran Mansur mengembalikan semua hadiah yang ia berikan kepada para menteri. Ia meminta maaf kepada mereka semua. Ia bahkan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas memaafkannya. Pangeran Mansur kemudian memutuskan untuk kembali ke negerinya. Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki hak untuk berkuasa di Baghdad. Setelah Pangeran Mansur pergi, Sultan Harun ar-Rasyid kembali pulih. Ia sangat senang melihat rakyatnya bersatu dan ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan Baghdad dan Pangeran Mansur. Cerita selanjutnya. Udara Baghdad di suatu pagi yang cerah dipenuhi hiruk-pikuk pasar. Di tengah keramaian itu, masuklah seorang saudagar Persia yang gagah. Abu Jahil namanya, dengan rombongan unta bermuatan barang dagangan. Ia dikenal angkuh dan kerap meremehkan siapa saja yang dianggapnya tak selepel. Dengan jubah sutra berkilauan dan sorban mahal, Abu Jahil berjalan menyusuri pasar. Memandang rendah para pedagang kecil. Ia sesekali meludah sembarangan, menunjukkan arogansi yang tak terbendung. Pasar ini bau sekali. Mana ada barang berkualitas di tempat seperti ini? Gerutnya keras-keras, memastikan semua orang mendengarnya. Tak jauh dari tempat Abu Jahil berdiri, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kopi. Menyeruput kopinya sambil sesekali melemparkan senyum jenaka kepada para pelanggan. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun matanya memancarkan kecerdasan dan kenakalan yang tak terduga. Sebuah rencana licik mulai terbentuk di benaknya saat ia melihat tingkah pola Abu Jahil. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya dan perlahan mendekati rombongan Abu Jahil. Dengan sengaja ia tersandung dan menjatuhkan beberapa buah kurma di dekat kaki unta sang saudagar. "Astagfirullah, maafkan hamba tuan. Unta ini sangat gagah. Sampai-sampai hamba tidak sadar telah menghalangi jalannya," kata Abu Nawas dengan nada pura-pura kagum. Padahal matanya melirik sekilas ke arah Abu Jahil yang mencibir. Abu Jahil menatap Abu Nawas dengan pandangan meremehkan. "Hanya seorang pengemis yang ceroboh. Minggir kau," hardiknya. Namun Abu Nawas tak gentar. Ia malah tersenyum tipis dan berkata, "Ah, tuan saudagar terlalu merendah. Unta tuan ini sungguh istimewa. Konon unta pilihan bisa membaca pikiran dan bahkan melakukan hal yang tak terduga." Merasa tertantang oleh ucapan Abu Nawas, Abu Jahil tertawa mengejek. "Omong kosong. Unta hanyalah unta. Apa yang bisa dilakukannya selain mengangkut barang dan makan rumput?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja, jika tuan tak percaya, bagaimana jika kita buktikan?"
Besok pagi di alun-alun kota, biarkan unta tuan menunjukkan keistimewaannya. Tantangan pun diterima dengan sombong oleh Abu Jahil. Pagi berikutnya, alun-alun kota Baghdad ramai dipenuhi penduduk yang penasaran. Kabar tentang tantangan Abu Nawas dan Abu Jahil telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Abu Nawas datang dengan penampilan biasa, namun membawa sebuah karung kecil dan senyum licik yang tak pernah lepas dari bibirnya. Ia terlihat tenang dan percaya diri. Ia menata beberapa benda kecil di hadapan unta Abu Jahil yang tampak kebingungan. Dengan gerakan pelan, Abu Nawas seolah-olah berbisik ke telinga unta, padahal ia sedang menyusun strategi. Mata-mata penonton menuju kepadanya, menantikan pertunjukan yang dijanjikan. Abu Jahil berdiri angkuh di samping untanya, sesekali menyeringai ke arah Abu Nawas. "Baiklah, pengemis, tunjukkan keajaiban unta itu," ejeknya. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, lalu dengan lantang ia berkata, "Wahai unta yang mulia, tunjukkan pada kami semua siapa di antara kita yang paling jujur dan berhati mulia." Mengejutkan semua orang, unta tersebut tiba-tiba menjatuhkan lidahnya tepat ke arah sandal Abu Jahil. Abu Jahil terkesiap. Wajahnya memerah padam menahan malu dan amarah. Gelak tawa pun pecah di antara para penonton. Abu Nawas hanya mengangkat bahu, seolah berkata, "Lihatlah, unta ini memang cerdas." Abu Jahil mencoba menguasai diri. "Ia hanya kebetulan," teriaknya. Namun suaranya terdahulu gugup. Abu Nawas mendekati unta itu lagi. Lalu dengan suara lebih keras ia berkata, "Baiklah, wahai unta yang sakti, tunjukkanlah lagi siapa di antara kita yang paling banyak membual dan paling sering meludah sembarangan." Kali ini unta itu kembali meludah, dan ludahnya mendarat tepat di jubah mahal Abu Jahil. Kali ini ludahnya lebih banyak dan mengenai bagian depan jubahnya. Sontak seluruh alun-alun meledak dalam tawa yang lebih riuh. Abu Jahil dengan jubah penuh ludah dan wajah merah padam tak bisa berkata-kata. Ia ingin menyangkal, namun bukti ada di depan mata. Ia baru saja menjilat ludah sendiri, dalam arti kiasan, karena arogansi telah dipermalukan oleh seekor unta. Keheningan sesaat melanda alun-alun setelah tawa mereda. Semua mata tertuju pada Abu Jahil yang kini tampak sangat menyedihkan. Jubahnya kotor, wajahnya pucat pasi, dan ia tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Ia yang selalu membanggakan diri, kini dipermalukan oleh kecerdikan Abu Nawas dan kesaksian seekor unta. Abu Jahil merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia sadar tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Ia telah sesumbar dan kini harus membayar mahal kesombongannya. Ia ingin melarikan diri, tetapi kakinya terasa lemas dan malu membuatnya terpaku di tempat. Abu Nawas mendekati Abu Jahil dengan senyum kemenangan. "Bagaimana Tuan Saudagar? Tidakkah unta tuan ini sungguh luar biasa?" Abu Jahil mengertakkan gigi, namun ia tahu ia harus mengakui kekalahannya. Dengan suara bergetar dan sangat pelan, hampir tak terdengar, ia berucap, "Baiklah, kau menang Abu Nawas. Untamu sungguh istimewa." Para penonton menahan napas. Mereka tidak menyangka Abu Jahil akan mengucapkan pujian itu. Ini adalah momen langka, di mana kesombongan harus tunduk pada kecerdasan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Bukan untukku tuan, tetapi unta tuan sendiri yang berbicara kebenaran. Ia hanya perlu sedikit bantuan untuk mengungkapkannya." Meskipun terpaksa, pujian Abu Jahil terhadap Abu Nawas menjadi perbincangan hangat di Baghdad selama berhari-hari. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati. Ia tak lagi meludah sembarangan di pasar.
dan ia berpikir 2 kali sebelum meremehkan orang lain. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kesombongan hanya akan berujung pada kehinaan. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kedai kopi favoritnya, menyeruput kopi hangat dengan senyum puas. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan dan humor dapat mengalahkan kesombongan dan keangkuhan. Kisah menjilat ludah sendiri ini menjadi legenda di Baghdad, sebagai pengingat bahwa orang paling sombong pun bisa dipaksa untuk mengakui kehebatan orang lain, bahkan jika itu adalah hal yang paling tidak ingin mereka lakukan. Cerita selanjutnya. Suatu malam yang pekat di Baghdad, ketika rembulan bersinar sabit di tengah sungai Tigris, Abu Nawas terlelap dalam tidurnya yang pulas. Ia bermimpi aneh, sungguh aneh. Dalam mimpinya, sebuah makhluk bercahaya datang menghampirinya, menyerupai malaikat dengan sayap keperakan, memancarkan aroma bunga melati yang semerbak. Malaikat itu dengan suara merdu bak seruling bambu berbisik, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah hamba yang terpilih. Pintu surga terbuka lebar bagimu. Engkau diundang untuk merasakan kenikmatan abadi, bebas dari segala derita dunia." Abu Nawas yang biasanya cerdik merasa ada sesuatu yang ganjil. Ia tahu betul siapa dirinya, seorang tukang olok-olok, pembuat onar, dan seringkali melanggar janji. Surga baginya itu terlalu mulia. Keesokan paginya, Abu Nawas terbangun dengan dahi berkerut. Mimpi itu terus menghantuinya. Ia mendatangi seorang kawan lamanya, seorang tabib yang juga dikenal sebagai ahli tafsir mimpi, namun lebih sering menjadi pendengar keluh kesah Abu Nawas. Tanpa ragu, ia menceritakan mimpi anehnya itu dengan detail. Tabib itu mengangguk-angguk, sesekali tersenyum tipis. "Mungkin ini adalah pertanda baik, wahai Abu Nawas, bahwa kebaikanmu selama ini telah diakui di langit." Abu Nawas mendengus. "Kebaikan apa, wahai tabib? Apakah menipu pedagang atau mengerjai khalifah? Itu disebut kebaikan? Jika surga semudah itu didapat, maka semua orang akan berlomba-lomba berbuat jahat agar diundang ke sana." Kabar mimpi Abu Nawas sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid yang bijaksana namun juga gemar bercanda. Khalifah merasa penasaran dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar mimpimu tentang surga. Ini adalah kabar baik, namun aku ingin memberimu sebuah tugas sebelum engkau pergi ke sana." Abu Nawas menatap Khalifah dengan curiga. "Tugas apa, wahai Paduka yang mulia? Apakah Paduka khawatir saya akan mengambil semua bidadari di surga sehingga tidak ada yang tersisa untuk Paduka?" Khalifah tertawa geli. "Bukan itu, Abu Nawas. Aku ingin engkau membuat daftar semua orang yang menurutmu pantas masuk ke surga di Baghdad ini. Jika daftarmu itu tepat, maka engkau akan kuberi hadiah emas sekarung dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di surga." Abu Nawas pulang ke gubuknya dengan pikiran berkecamuk. Membuat daftar orang baik itu sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Ia mengenal semua penduduk Baghdad, dari yang paling soleh hingga paling bejat. Bagaimana mungkin bisa menilai siapa yang pantas dan siapa yang tidak? Beberapa hari berlalu, Abu Nawas masih berkutat dengan daftarnya. Ia menulis nama seorang ulama terkemuka. Ia mencoretnya, menulis nama seorang pedagang dermawan, lalu menghapusnya. Semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa sulitnya menilai kebaikan seseorang hanya dari penampilan atau reputasi. Untuk mencari inspirasi, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berjalan di antara keramaian, mengamati setiap gerak-gerik penduduk Baghdad.
Di suatu sudut, ia melihat seorang pedagang kurma yang memberikan sedekah kepada pengemis dengan wajah ikhlas. Ini bisa jadi calon penghuni surga, gumamnya. Namun, tak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam. Namun, tidak jauh dari situ, ia melihat seorang juru timbang yang diam-diam mengurangi berat dagangannya, sambil tersenyum manis kepada pembeli. Yang ini jelas calon penghuni neraka, pikir Abu Nawas. Semakin lama ia mengamati, semakin rumit daftarnya. Terlalu banyak kepalsuan dan kemunafikan yang ia temukan. Saat Abu Nawas sedang termenung di dekat kedai kopi, seorang kakek tua yang cacat kakinya datang menghampirinya. Kakek itu bukan pengemis, melainkan seorang pencerita ulung yang sering menghibur orang-orang di pasar dengan kisah-kisah hikmah. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau terlihat murung? Apakah engkau sedang merencanakan sesuatu yang lucu lagi?" tanya kakek itu. Abu Nawas menceritakan tentang tugas dari khalifah. Kakek tua itu tersenyum bijak. "Wahai Abu Nawas, janganlah kau menghakimi siapapun. Setiap manusia memiliki kebaikan dan keburukan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati mereka. Jika kau ingin masuk surga, cukuplah dengan berbuat baik sesuai kemampuanmu, tanpa mengharapkan balasan, apalagi menilai orang lain." Kata-kata kakek itu menusuk hati Abu Nawas. Akhirnya tiba hari di mana Abu Nawas harus menyerahkan daftarnya kepada khalifah. Dengan langkah mantap ia menghadap khalifah di singgasananya. Khalifah tersenyum menanti daftar panjang berisi nama-nama orang baik. Namun yang diserahkan Abu Nawas hanyalah selembar perkamen kosong. Khalifah terkejut. "Apa ini Abu Nawas? Di mana daftarmu? Apakah kau tidak menemukan seorang pun yang pantas masuk surga di Baghdad ini?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku, justru karena saya tidak mau menghakimi siapapun. Bagaimana mungkin saya bisa menemukan siapa yang pantas masuk surga, sementara saya sendiri belum tentu pantas?" Abu Nawas melanjutkan, "Jika saya menulis nama orang-orang yang saya anggap baik, bagaimana jika ternyata di hadapan Tuhan mereka tidak demikian? Dan jika saya tidak menulis nama mereka, bagaimana jika mereka sebenarnya lebih baik dari yang saya kira? Biarlah Tuhan saja yang memilih siapa yang masuk surga, tuanku. Hamba tidak ingin ikut campur." Khalifah terdiam sejenak, lalu ia tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang cerdik. Kau telah memberiku pelajaran berharga, bahwa menilai kebaikan seseorang adalah hak prerogatif Tuhan semesta." Khalifah sangat kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas yang tak terduga. Khalifah kemudian bertanya lagi, "Jadi, wahai Abu Nawas, apakah ini berarti kau tidak ingin masuk surga?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun tuanku, bukan tidak ingin, tapi saya punya alasan lain." Khalifah penasaran, "Apa itu?" Abu Nawas menjawab dengan nada jenaka, "Jika saya masuk surga, tuanku, siapa yang akan menghibur Paduka di dunia ini? Siapa yang akan membuat Paduka tertawa dengan ulah-ulah konyol saya? Lagi pula, saya khawatir jika saya masuk surga, di sana akan banyak orang yang baik dan saleh. Saya akan merasa kesepian dan tidak ada teman untuk bercanda." Khalifah kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Dasar Abu Nawas, ada-ada saja alasanmu." Khalifah pun memberikan hadiah emas sekarung kepada Abu Nawas atas kejujuran dan kecerdasannya. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senang hati. Sejak hari itu, Abu Nawas tidak lagi memikirkan surga. Baginya, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa membuat orang lain tertawa, memberikan hiburan di tengah kerasnya hidup di Baghdad, dan menjalani hidup dengan caranya sendiri, tanpa terbebani oleh standar moral yang dibuat-buat. Ia percaya jika Tuhan memang menghendakinya masuk surga, itu akan terjadi tanpa harus memaksakan diri atau menghakimi orang lain.
Dan ia, Abu Nawas, si jenaka dari Baghdad, akan selalu memilih untuk menjalani hidup dengan penuh tawa di dunia. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati. Selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah. Didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya, mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi, atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu, tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk-pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak, atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin, namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah, Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji." Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku, Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul, "orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas. Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu
terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh. Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. Tuan Mansur, kata Abu Nawas, ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka. Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Tapi apa hubungannya dengan pertemanan? Tanyanya penasaran. Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu, Tuan Mansur. Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar. Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga. Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku? Tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. Mudah saja Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar. Dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang. Dan siapa yang pergi? Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana. Dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. Saudara-saudaraku, Mansur memulai dengan suara berat. Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu dan aku khawatir akan kehilangan segalanya. Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk. Kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. Tuan Mansur, katanya pelan. Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah? Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu adalah kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka. Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit. Bisnisnya memang tidak langsung meroket,
tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar. Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat, bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah Baghdad yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran. Cerita selanjutnya. Pasar Baghdad di pagi itu riuh redah dengan hiruk pikuk pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah berpadu dengan wewangian roti yang baru matang, menciptakan simfoni bau yang khas. Seorang saudagar kaya dan angkuh melangkah dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal tanah Baghdad adalah miliknya. Pandangannya yang biasa congkak tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang sedang menawar seikat bunga melati. Rambutnya hitam legam tergerai indah, menawan, dan senyum yang tipis bak rembulan sabit membuat jantung Abu Jahil mendadak tak karuan. Wanita itu adalah Laila, putri seorang penenun sutra terkemuka di Baghdad, dikenal akan kecantikan dan kelembutannya yang memukau. Abu Nawas yang kebetulan sedang melintas dengan senyum tipis di bibirnya melihat perubahan ekspresi Abu Jahil. Ia mendekat dengan langkah ringan, seolah tak sengaja. Gerangan apa yang membuat saudagar kaya Abu Jahil terdiam bagai patung di tengah pasar? Goda Abu Nawas. Abu Jahil yang biasanya gusar dengan celotehan Abu Nawas, kali ini hanya bisa menghela napas panjang. Abu Nawas, aku baru saja melihat bidadari. Hati ini terasa terikat padanya. Akunya dengan nada yang tak biasa, penuh kegundahan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. Cinta memang aneh, saudagarku. Ia bisa membuat singa menjadi domba dan domba menjadi singa. Namun ada satu hal yang harus engkau ingat. Tak semua bulan bisa diraih oleh pungguk, meski ia merindukannya di segenap jiwa. Sejak pertemuan itu, Abu Jahil dilanda kasmaran akut. Ia menghabiskan hari-harinya memikirkan Laila, bahkan sampai melupakan urusan perdagangannya. Para pelayannya dibuat pusing tujuh keliling melihat tuannya yang mendadak melankolis. Abu Jahil yakin kekayaannya adalah kunci untuk memenangkan hati Laila. Ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal ke rumah Laila, perhiasan emas, kain sutra terbaik dari Persia, bahkan seekor kuda Arab yang gagah. Setiap hadiah disertai dengan surat cinta berpuisi, meskipun isinya lebih mirip daftar inventaris harta benda daripada curahan hati yang tulus. Tentu saja Laila hanya tersenyum tipis menerima hadiah-hadiah itu, tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Melihat gelagat Abu Jahil yang semakin aneh, Abu Nawas merasa terpanggil untuk membantu. Suatu sore, ia mendatangi Abu Jahil yang sedang termenung di taman istananya. Saudagar Abu Jahil, bukankah engkau tahu, hati wanita tidak semudah itu dibeli dengan harta, kata Abu Nawas sambil memetik kuntum mawar. Abu Jahil mendengus. Lalu apa yang harus kulakukan? Hai Abu Nawas, aku sudah mencoba segalanya. Abu Nawas tersenyum licik. Cobalah cara yang berbeda. Kali ini kirimkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Bukan sekadar dompetmu. Bagaimana jika engkau mengirimkan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh hati yang peka? Abu Jahil meski enggan, akhirnya mengikuti saran Abu Nawas. Ia menulis sebuah teka-teki rumit di selembar perkamen tua. Aku ada di antara yang tak terlihat, namun terasa di setiap hembusan napas.
Aku bisa membangunkan yang tertidur dan menidurkan yang terjaga. Aku tak berwujud, namun punya kekuatan meluluh lantakkan. Siapakah aku? Dia menyertakan sebongkah batu gio yang tak dipahat. Berharap Laila akan terkesan dengan kedalaman pesannya. Saat pesan dan batu gio itu tiba di rumah Laila, ia mengerutkan kening. Ayahnya, seorang pria bijaksana, hanya tersenyum. Ini pasti ulah Abu Jahil lagi, ujarnya. Laila dengan cepat memahami teka-teki itu. Itu adalah cinta ayah. Tapi mengapa ia mengirimkan batu yang belum dipahat? Laila kemudian meminta seorang pelayan untuk mengembalikan batu giok tersebut ke Abu Jahil, beserta sebuah pesan singkat. Batu giok ini bagai hati yang belum terasah. Tidak akan pernah bersinar jika tidak dipahat dengan ketulusan dan pengertian. Cinta sejati tidak ditemukan dalam teka-teki, melainkan dalam kejujuran hati. Abu Jahil membaca balasan Laila dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermainkan. Abu Nawas yang kebetulan sedang mengintip di balik semak tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Pungguk harus belajar lebih banyak tentang bulan, saudaraku, ledeknya. Abu Jahil hanya bisa mengehem, menyadari bahwa taktiknya sama sekali tidak berhasil. Kegagalan teka-teki itu tidak membuat Abu Jahil menyerah. Justru ia semakin terobsesi dengan Laila. Ia mulai mengikuti Laila kemanapun ia pergi, dari pasar hingga taman kota. Setiap kali Laila terlihat, Abu Jahil akan muncul entah dari mana, mencoba memulai percakapan dengan topik yang canggung dan tidak relevan. Laila semakin risih dengan tingkah laku Abu Jahil yang bagaikan bayangan. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, berharap Abu Jahil akan kehilangan jejaknya. Namun Abu Jahil dengan tekad bulat seorang pungguk yang merindukan bulan tak pernah berhenti mencari. Abu Nawas melihat kegigihan Abu Jahil yang menyedihkan, merasa iba. Ia menghampiri Abu Jahil yang sedang mengintip Laila dari balik pohon kurma. Saudagarku, engkau seperti seekor lebah yang ingin mengambil madu dari bunga yang layu. Semakin engkau paksa, semakin layu bunga itu, ujar Abu Nawas lembut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Aku tidak bisa melupakannya, keluh Abu Jahil menatap nanar ke arah Laila yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Cinta sejati tidak memaksa, ia memikat. Biarkanlah hatimu berbicara, bukan kekayaanmu. Dan dengarkan apa yang hati Laila inginkan. Terinspirasi atau lebih tepatnya salah paham dengan ucapan Abu Nawas tentang memikat, Abu Jahil merancang sebuah pertunjukan besar untuk Laila. Ia menyewa para musisi, penari, dan penyair terbaik di Baghdad. Rencananya adalah untuk mengadakan sebuah konser pribadi di hadapan rumah Laila. Berharap ia akan terkesima dengan kemewahan dan bakat yang ia persembahkan. Malam itu di hadapan rumah Laila yang tenang, kerumunan orang mulai berkumpul. Lampu-lampu minyak menerangi punggung dadakan yang didirikan Abu Jahil. Para musisi memainkan melodi yang menggelegar. Para penari mulai meliuk-liuk dengan gerakan anggun. Semua mata tertuju pada rumah Laila, menunggu sang bidadari muncul. Namun Laila tidak muncul. Ia justru mengunci pintu dan jendela, merasa malu dan terganggu dengan keramaan yang dibuat Abu Jahil. Suara musik yang terlalu keras membangunkan seluruh tetangga dan beberapa di antara mulai protes. Salah seorang tetangga yang marah melemparkan sebuah pot bunga ke arah panggung, memicu kekacauan kecil. Abu Jahil yang berdiri di depan panggung dengan senyum sombong mendekat kaget. Pertunjukannya yang seharusnya memikat malah berakhir dengan keributan dan kemarahan. Ia berdiri terpaku, sementara para musisi dan penari berlarian menghindari lemparan benda-benda. Abu Nawas yang kebetulan lewat hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa.
Pungguk memang merindukan bulan, tapi bulan tidak selalu ingin ditemani oleh hiruk pikuk saudaraku, bisiknya pelan. Setelah insiden memalukan itu, Abu Jahil terpuruk. Ia mengurung diri di kamarnya, menolak makan dan minum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hancur tak berdaya. Semua kekayaan dan kekuasaan terasa tak berarti di hadapan penolakan Laila. Ia mulai merenungkan setiap nasihat Abu Nawas dan menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang hati yang belum terasah dan bunga yang layu. Perlahan sebuah pemahaman mulai tumbuh di hatinya. Mungkin cinta bukanlah tentang memaksa, melainkan tentang memahami. Mungkin Laila tidak membutuhkan hartanya, melainkan pengertian dan ketulusan. Dengan tangan gemetar, Abu Jahil menulis surat lagi untuk Laila. Kali ini tidak ada lagi puisi berlebihan atau daftar harta benda. Ia hanya menulis perasaan yang tulus, mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala tingkah laku yang telah mengganggu. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai memahami bahwa cinta adalah sebuah anugerah, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Surat itu ia kirimkan melalui pelayan setianya, tanpa disertai hadiah apapun. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin Laila tahu bahwa ia telah belajar. Laila membaca surat itu dengan hati-hati. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan sedikit keheranan. Ada ketulusan dalam setiap barisan tulisan Abu Jahil, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Berapa hari kemudian, sebuah balasan datang dari Laila. Abu Jahil membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membayangkan Laila akan menolaknya lagi, mungkin dengan kata-kata yang lebih pedas. Namun yang ia baca justru membuatnya terkejut. Laila menulis, "Saudagar Abu Jahil, aku menghargai kejujuran dalam suratmu. Aku telah melihat perubahan dalam dirimu. Cinta memang tak bisa dipaksa, dan aku tak bisa mencintaimu seperti yang kau inginkan. Hatiku telah memilih jalan yang berbeda. Namun aku menghargai persahabatan dan aku harap kita bisa menjadi teman." Abu Jahil membaca surat itu berulang kali. Ada rasa sakit di hatinya, namun juga ada kedamaian. Laila memang tidak mencintainya, tapi ia menghargai persahabatan. Itu adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pelajaran berharga. Ia akhirnya menyadari bahwa tak semua pungguk bisa meraih bulan. Tak peduli seberapa keras ia merindukannya, terkadang mereka adalah bagian dari cinta. Abu Nawas datang menjenguknya sore itu. "Bagaimana saudagarku? Apakah bulan itu akhirnya luluh?" tanya Abu Nawas dengan senyum usil. Abu Jahil tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Bulan itu tidak luluh, tapi aku sudah belajar bagaimana caranya menghargai sinarnya. Meskipun ia jauh di sana, aku sudah mengerti bahwa tidak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita inginkan. Terkadang yang penting adalah proses belajarnya dan persahabatan yang terjalin." Abu Nawas mengangguk pelan, bangga dengan perubahan dalam diri Abu Jahil. Kisah cinta Abu Jahil yang tak kesampaian itu akhirnya mengajarkan arti kebijaksanaan dan kerendahan hati.